بصاحب الحفظ مولانا وفي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين بن عبد المجيد القنصوري ولرسوله وفروعه ولمحبيه وكذا المرحوم أبو النظام نزل بدر الإسلام الفاتح. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدنا ولمشايخنا وللناهضين وللناهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالحدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita ikuti kajian pada malam hari ini dan kepada para bapak dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi matta'ana bi ni'matil imani wal islam was silmi was salam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa, mu'takifin mu'takifat, muslimin muslimat rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taradh zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika huwal fadlul kabir. Ayat ke-22 dari surat Asy-Syura. Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena apa yang telah mereka lakukan. Sedangkan azab menimpa mereka. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam taman-taman surga. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Demikian terjemah ayatnya berdasarkan terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Taradh zalimin, engkau akan melihat engkau di situ khitabun likulli man tata'atta minhu ru'yah. Wahai orang yang berakal, atau wahai siapa saja yang akan melihat mereka nanti. Kapan akan orang-orang zalim itu akan dilihat? Yaumal qiyamah. Kelak di hari akhirat, orang-orang akan menyaksikan orang-orang yang hidup di dunia sebagai orang zalim, wabil khusus zalim akidah, menzalimi Allah dengan tidak mengimaninya, menzalimi pencipta sendiri dengan menyekutukannya, atau kezaliman-kezaliman yang lain. Ya. Menyaksikan orang yang tidak beriman karena zalim kepada Allah. Musbiqin ay khaifin, diselimuti rasa takut yang luar biasa. Hal daripada orang zalim ketika disaksikan itu adalah dalam kondisi mereka penuh ketakutan. Mimma kasabu, dari apa-apa yang mereka lakukan. Jadi belum ada siksa, apa mereka sudah ketakutan terhadap kejahatan, kekafiran, kesyirikan, ya, yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Mereka ketakutan, wajah mereka itu wajah-wajah yang penuh ketakutan yang luar biasa. Wa huwa ay al jazaa'u 'alaiha, sedangkan balasan kejahatan, kezaliman, kekafiran, kesyirikan mereka itu waqi'un bihim yaumal qiyamah la mahalata, terjadi, berlaku, tidak bisa tidak. La mahalata itu artinya asfaqu aw lam yusbiqu, mereka takut atau tidak takut akan terjadi. Maka ditegaskan oleh Allah Ta'ala, wa huwa waqi'un bihim, azab itu, balasan setimpal itu terjadi. Mereka takut atau tidak takut. Mengapa perlu dipertegas? Ya, dengan menyebutkan wa huwa waqi'un bihim, karena mungkin ketika turun ayat ini atau mungkin juga sekarang orang berpikir bahwa orang yang takut itu kan akan mencari jalan keluar agar apa yang mereka takutkan itu tidak terjadi.
Misalnya kita mau pergi ke kebun, mau ngecek pengairan atau irigasi, belabok, tapi jam 1 malam, takut kita. Maka kita akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa takut kita. Misalnya mengajak teman, atau mungkin tidak jadi. Karena manusiawinya orang yang berada dalam ketakutan itu akan bergerak, akan berpikir, akan melakukan cara. Itu sudah fitrah, sudah alami. Maka bisakah orang-orang zalim itu ketakutan di hari kiamat itu melakukan sesuatu misalnya untuk menghilangkan takut mereka? Ya. Maka dipertegas wa huwa waqi'un bihim. Ya. Jadi tidak ada cara, walaupun mereka siap-siap dengan waspada misalnya, tidak ada. Ya. Dalam ayat lain kan disebutkan tawaun, sama saja, mau sabar tetap sakit, jazi'na mau gelisah, mau apa juga menghadapi siksa tetap sakit. Beda dengan di dunia, kesabaran itu bisa mengurangi rasa sakit, kepanikan bisa menambah rasa sakit. Kalau kita disuntik misalnya, disuruh kita tenang, konsentrasi sama dokter, itu akan mengurangi mungkin dampak kesakitan dari jarum suntik itu. Tapi semakin tidak tenang, semakin panik, akan semakin terasa sakit. Hal-hal yang seperti ini yang dibayangkan di dunia dan yang terjadi di dunia itu tidak berlaku di akhirat. Di dunia sikap waspada itu artinya kita siap menerima resiko, dan orang yang siap menerima resiko itu, kesakitan dari resiko itu tidak lebih besar daripada ketika dia tidak siap. Kalau kita lihat orang-orang MotoGP itu kan, mau jatuh itu siap-siap dalam posisi jatuh, sehingga dampak dari jatuh mereka walaupun dengan kecepatan tinggi itu berbeda dengan orang yang tidak siap untuk jatuh, terkejut tiba-tiba tabrakan. Misalnya pikiran-pikiran seperti ini ya dihapus, wa huwa waqi'un bihim, ya, nyata-nyata betul-betul ya, azab itu yang mereka takutkan itu ya, akan menimpa mereka. Tidak ada satu kemungkinan pun ya, ketakutan itu bisa berubah menjadi energi ya, dan di mana energi itu diolah oleh manusia untuk menghindari apa yang mereka takutkan. Kalau di dunia kan seperti itu. Ketakutan itu adalah sumber daya kita, sumber energi kita. Kita takut anak kita masa depannya begini, ya kita sekolahkan. Kita takut minggu depan stok di rumah kita terancam, disiapkan dari sekarang. Ya. Semua banyak hal disiapkan oleh manusia karena efek ketakutan. Tetapi sekali lagi, orang yang katakanlah menzalimi Allah Ta'ala dengan menyekutukannya, dengan tidak mengimaninya ya, itu wajah-wajah mereka itu akan disaksikan kelak. Walladzina amanu wa amilus sholihat, kondisi sebaliknya, berbalik total, yaitu kondisi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dia punya, dihiasi imannya itu dengan as-sholihat. Aminu artinya mengerjakan, as-sholihat sesuatu yang soleh. Tapi kita sederhanakan bahasanya amal soleh. Amilu itu kata kerja, dan orang-orang yang beriman dan melakukan apa yang mereka lakukan, as-sholihat. As-sholihat itu nama dari kumpulan aktivitas, baik aktivitas hati, aktivitas lisan, maupun aktivitas badan yang semuanya baik. Sholihat. Amal ibadah itu bisa didapatkan dari pekerjaan hati,
bisa pekerjaan lisan, bisa dari pikiran, bisa juga dari anggota badan, dan di mana semua itu kalau dia baik, dia bisa masuk ke dalam kategori as-solihat. Disebut as-solihat karena amal-amal itu yasluhu biha ahwalu fa'iliha. Karena amal-amal itu punya dampak kepada pelakunya, ya, punya pengaruh kepada pelakunya. Ya, misalnya dalam bidang kesehatan, kalau kita olahraga, olahraga itu kan punya dampak kepada pelakunya. Untuk orang yang tidak, ya tidak memiliki dampak. Maka misalnya sholat kita ini yang tadi kita lakukan, ya, insya Allah kita sadari atau tidak, kita tahu atau tidak, bisa kita identifikasi atau tidak, buahnya, dampaknya ada dia. Ya, ada dia. Kan tidak semua obat itu kita paham sistem kerjanya. Pokoknya kita sehat, bagus, sudah obat. Tidak paham kita bagaimana paracetamol itu bekerja, kan tidak paham. Ya. Itu disebut solihat karena dia memperbaiki hal, situasi, entah itu situasi jasmani, rohani, ya, bahkan jasmani. Memperbaiki situasi rohani pelakunya, bahkan situasi jasmaninya. Kan banyak penelitian tentang puasa, dampaknya kepada kesehatan. Gerakan-gerakan sholat ini mungkin kalau bahasa orang luar disebut mirip gerakan yoga, kalau itu olahraga. Jadi dampak rohaninya juga dampak jasmaninya. Itu as-solihat. Dan harapan kita mudah-mudahan amal baik kita itu naik tingkat menjadi solihat. Solihat itu satu kelas tertentu, kelas khusus dalam amal baik. Ada amal baik, ya, lalu ada di baik amal-amal yang baik itu ada kelas as-solihatnya. Sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal bahkan menjelaskan, ada prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan agar amal baik itu naik tingkat menjadi amal soleh. Pertama, an-niyah. Al-amalu soleh alladhi fihi arba'atu asya'a. Amal yang disebut bersifat soleh itu kalau dia mencukupi 4 prasyarat. Yang pertama, an-niyah. Niat. Niat itu kalau bahasa kita memaksudkan, merencanakan, tetapi langsung, ya, dilakukan. Itu niat. Tanpa niat, ya amal itu innamal a'malu binniyat, ya. Ada orang ruku sujud baca Fatihah lengkap sampai salam tapi tidak pernah dia berniat, dia latihan sholat namanya, bukan sholat, ya praktik sholat. Ada orang azan bukan pada, katakanlah ini ya lomba azan mungkin, ya, bukan azan untuk memberitahu waktu sembahyang, tapi niatnya lomba, misalnya itu latihan, perlu niat. Yang kedua, al-ilmu, cara untuk melakukannya dengan benar. Karena banyak hal yang cara pengerjaannya itu, ya, juga pendekatannya itu harus benar baru dia memiliki dampak. Ya. Misalnya, ya, dalam mengerjakan sholat, kita ketika mengerjakan sholat, nusolli kama nuridu am kama turidu sholah. Kita sholat sebagaimana kemauan kita atau sebagaimana yang sholat inginkan. Kita sholat sebagaimana yang kita inginkan atau sebagaimana sholat itu inginkan. Misalnya, kita bersedekah sebagaimana yang diinginkan sholat atau sebagaimana yang kita mau. Ya. Kita mau sujud, mau ruku, ya, sebagaimana yang kita mau. Sekali dua kita begini gitu, tidak lurus, sekali dua kita.
Enggak. Pekerjaan itu, terus apalagi ibadah, kita berusaha melakukannya sebagaimana yang sholat itu inginkan, yang puasa itu inginkan, yang Al-Quran itu inginkan. Dot itu maunya dibaca dot, ya sudah kita ikuti kemauannya. Ain itu maunya dibaca ain, tidak seperti baca hamzah, ya sudah kita ikuti. Kan tidak bisa kita semau kita ain kita baca hamzah, kita tidak bisa. Bahkan dalam kehidupan dunia juga begitu. Kita berobat ke dokter, diberikan kita jenis obat, dikonsumsi 3 kali sehari, 3 butir sekali. Bisa enggak kita ngomong ke dokternya, disuruh kita minum seminggu ya, jadi 7 butir per obat. Dokter, bisa enggak sekalian saya minum 21 butir saja, yang 3 jenis sekali minum begitu, biar enggak repot-repot 7 hari minumnya. 3 butir sehari ini saya minumnya langsung saja, sekali minum 21 tablet gitu ya. Kan tidak bisa, mungkin dokter akan, oh bahaya ini Pak, begitu, bisa overdosis ya. Dalam minum obat pun kita mengikuti kemauan, bukan kemauan diri sendiri. Jadi al-ilmu itu menghadirkan kepatuhan, melaksanakan kehendak dari apa yang kita kerjakan. Dan di kehidupan dunia ini, ya Masya Allah, sebenarnya melatih kita. Coba kalau kita kemana ada protokolernya, tak boleh pakai sandal, ya kita ikut, harus pakai sepatu. Maka mudah-mudahan dalam beribadah, ilmu dari ibadah kita ini menghantarkan kita kepada melebur ego kita, sehingga ibadah itu bukan sebagaimana yang kita inginkan, tapi sebagaimana yang ibadah itu inginkan. Yang ketiga adalah as-sabru, sabar. Ya. Amal yang baik itu seringkali menuntut kesabaran. Misalnya, siapa sih yang belum tidak mendengar atau belum dengar hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Tapi memang bisa kita 5 menit belajar Al-Qur'an? Kan tidak bisa. Itu juga menuntut kesabaran. Baru dampaknya, hasilnya. Mengajarkan Al-Qur'an mulia. Bisa enggak kita sabar? Mungkin 5 menit mengajarkan, sabar. Bagaimana kalau sebulan, setahun? Bagaimana kalau tahunan? Cukup enggak kesabaran kita? Puasa misalnya jam 8 pagi masih kuat, jam 9 pagi masih terasa kenyang makan sahurnya. Bagaimana ketika jam 2, jam 3 cuaca panas? Kita tahu besarnya ganjaran puasa, tapi sabar tidak kita menjalani prosesnya. Karena ibadah itu juga ada masyaqqahnya, ada beratnya. Yang keempat, al-ikhlas. Kata sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, niat, ya, pengetahuan atau ilmu, kesabaran menjalani proses, juga keikhlasan. 4 prasyarat ini menurut penjelasan sahabat Nabi Sayyidina Mu'adz, ya, bahwa bisa meningkatkan, mengubah amal baik yang biasa-biasa menjadi amal soleh yang bisa memberikan dampak luar biasa. Itu as-sholihat. Fi raudhatil jannat, di mana Allah beritakan raudhatil jannat, di dalam raudhah, taman-taman kah bahasa kita, taman-taman surga. Dikhususkan penyebutannya di sini. Banyak yang menyebut ayat-ayat yang menyebut ashabul jannah, jadi penghuni surga, misalnya innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im, disebutkan surga. Di sini raudhat disebutkan taman-taman surga. Ada apa dengan itu?
Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyatakan, ya, Raudhatul Jannah itu anzahuha bin nisbah ila man dunah. Tempat terbaik di surga itu raudhahnya. Sebenarnya surga itu ada bagian-bagiannya. Di denah surga itu ada bagian-bagiannya. Kan pintunya ada. Nanti ada satu tempat, satu lokasi yang disebut dengan raudhahnya, tamannya. Dan itu bagian surga atyabuha wa a'laha. Disebutkan raudhah di sini secara khusus karena dia adalah atyabu buqatin fiha. Tempat lokasi paling enak di surga itu di mananya begitu. Di kamarnya, karena kan Al-Quran juga menjelaskan lahum ghurabun. Di surga itu bagi penuh ada kamar-kamar, ya, ada kamar-kamar. Lalu ini disebut raudhah, di taman surga. Gambaran tentang kelasnya, kelas surga si atas. Orang-orang beriman dan beramal soleh itu berada di taman-taman surga. Secara khusus disebut taman surga di sini karena atyabu buqatin fil jannah raudhatuha, tempat lokasi, ya bahasa kita paling enak, paling baik. Walaupun surga itu tidak bisa kita bayangkan, itu ada di taman-tamannya itu. Namun sekali lagi, lalu bagaimana dengan orang yang beriman tapi tidak beramal soleh? Dia iman, zero amal. Ayat ini mengisyaratkan bahwa wabihi tambihun ala anna usatal muslimin min ahlil jannah. Ini juga sekaligus berisi isyarat bahwa walaupun bermaksiat, salahnya banyak, jahat juga barangkali, tapi dia beriman, maka pantas juga dia menjadi penduduk surga walaupun tidak di tingkatan surga yang katakanlah tinggi atas. Ya. Karena yang disebut dalam taman-taman surga adalah beriman dan beramal soleh. Lalu bagaimana dengan yang beriman saja amal solehnya minus? Masuk surga juga. Tetapi tentu saja tidak bisa disamakan dengan katakanlah orang-orang beriman dan amalnya banyakan, tingkatannya sudah sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para wali, para ulama, ya. Tapi walaupun tidak di tingkatan lebih tinggi, selama itu surga, ya tidak bisa kita bayangkan sudah kenikmatannya. Lahum ma yasha'una, untuk mereka apa yang mereka kehendaki. Maka hukum yang berlaku di dunia itu berbeda dengan hukum yang berlaku di surga. Artinya misalnya, ya, ada mungkin makanan-makanan, minuman-minuman yang dilarang di dunia menurut aturan syariat Allah Ta'ala, tetapi kemudian di surga kondisinya bisa berbeda. Walaupun kita hidup, orang beriman itu hidup di surga dengan tubuhnya, dengan rohnya, dengan akalnya, dengan hatinya. Akal kita akan ada di surga, hati kita akan ada. Tanpa akal dan hati kan kita tidak bisa menikmati kenikmatan. Ya. Namun apa yang terjadi hari ini di dunia akan menjadi memori untuk kita kelak di surga, di mana alam baru yang bernama jannah itu banyak hal yang tidak sama dengan dunia, termasuk soal aturan-aturannya. Misalnya ada mungkin makanan, minuman tertentu yang Allah atur tidak boleh dikonsumsi di dunia, tapi di surga lain lagi ceritanya. Maka lahum ma yasha'un,
bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Mau apa kita? Ya. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wal indiyatu majazan. Ya. Indah di sisi artinya. Tetapi kalau berkaitan dengan manusia itu kembali kepada tempat. Ya. Indah itu, misalnya seperti pertanyaan Nabi kepada istri beliau, hal indaki ta'am, apakah ada makanan untuk sarapan? Kebetulan hari itu belum siap. Nabi menjawab, ini ilan asum. Kalau begitu saya puasa sunat. Itu indah itu kalau di bahasa makhluk merujuk kepada sesuatu yang berada di kepemilikan kita dalam jangkauan kita. Tetapi kalau indallah, di sisi Allah, tidak boleh kita membayangkan sisi di situ artinya tempat begitu. Semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Bukan tempat sebagaimana lokasi, tetapi tempat yang berupa ya tingkatan atau posisi lah ya. Bukan seperti karena Allah tidak menempati tempat. Allah itu kan qiyamuhu binafsihi. Salah satu makna sederhana dari qiyamuhu binafsihi itu adalah Allah tidak butuh apapun untuk apapun. Kalau kita mau menulis, kita butuh kertas, butuh alat, butuh media, butuh pikiran untuk kita tulis. Kita juga butuh pengetahuan tentang huruf-huruf, butuh kita kepada alfabet. Orang mau menulis itu butuh alfabet. Jangan kita bayangkan Allah ketika mewahyukan Al-Quran butuh huruf-huruf hijaiyah. Itu indiyah. Dzalika huwal fadlul kabir, ya. Itulah karunia yang besar. Dan kalau Allah menyatakan besar itu, ya tidak bisa kita bayangkan besarnya. Sama kalau Allah menyatakan barang siapa yang diberikan hikmah faqad utiya khairan katsira, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Kalau Allah menyebut banyak, menyebut besar itu pokoknya tidak bisa kita bayangkan ukurannya, banyaknya dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'la wa alam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berada di bagian kedua ayat ini, berada di raudhatil jannat, berada di taman-taman surga kelak. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih para bapak dan guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Baru saja kita mendengar bersama bagaimana tafsir Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-22. Yang pertama tentang bagaimana keresahan, ketakutan bagi orang yang berbuat zalim. Apakah dia seorang yang kafir atau yang beriman? Jika dia zalim, maka dia akan juga mengalami ketakutan. Dan begitu pula bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan amal soleh yang dikerjakan. Amal dan as-salihah. Amal dan as-salihah berbeda, dan itu menurut tingkatannya. Untuk memperoleh kita menjadi orang yang soleh dan soleh, dari apa yang kita dijelaskan, maka janganlah kita tinggalkan apapun jenis ibadah. Semua amalah kita yang kita lakukan di dunia ini tidak meninggalkan niat baik. Mengerjakan sesuatu itu harus terukur, maka kita perlu berilmu apapun ibadah kita. Dan tentu tidak satu
hari, 1 minggu, 1 bulan kita lakukan terus-menerus bagi orang beriman, dibutuhkan kesabaran kita, keistiqomahan sampai kita kepada tujuan akhir kita. Dan itulah yang dimanakan dengan ikhlas, dan kita menjadi orang yang dikatakan bermanfaat untuk diri kita, berguna untuk lingkungan kita, dan berguna untuk keluarga. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pada ayat firman berikutnya mari kita ikuti pada waktu yang datang. Mari kita tutup bersama dengan mengucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.